Shalom, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada hari ini Jumat 13 September tahun 2024. Kembali berjumpa bersama saya Pendeta Kuster di Rambang, pendeta yang melayani di Jemaat GKI Gohong. Adapun nats yang akan kita gumuli dan renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu terdapat dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 24 sampai ayat 29. Sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berterima kasih bersyukur kepadamu atas hari anugerah baru yang Tuhan karuniakan bagi kami hari ini. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami waktu kesempatan Tuhan untuk kami titi dan jalani dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Perlengkapi kami dengan hikmat pengertian dari Tuhan, lebih-lebih firman-Mu yang senantiasa menuntun hati dan pikiran kami bekerja berkarya sepanjang hari ini sesuai kehendak-Mu. Terima kasih kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkuasalah dalam hati pendengaran kami. Ajarkan kami untuk setia taat selalu melakukannya dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya akan bacakan bagian nas ini, yaitu Amsal pasal 19 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para pendengar renungan harian Resort GKI Pulang Pisau yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbicara malas itu berkaitan dengan hal-hal yang seringkali kebiasaan yang menjadi pembiasaan bagi kehidupan seseorang atau bagi kehidupan siapapun. Kebiasaan malas adalah hal yang tidak boleh sebenarnya dibiarkan, apalagi dipelihara untuk berlama-lama, karena ia sangat berdampak kurang baik bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang lain, karena ia akan membuat seseorang atau kita mungkin saja tidak mampu melakukan tanggung jawab yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ironinya walaupun kebiasaan malas itu memang hal yang kurang baik, tetapi masih banyak yang melakukannya. Nampaknya seperti hal yang biasa dan sepele saja. Tetapi sesungguhnya hal ini bila tidak segera dihentikan itu bisa menjadi penyakit yang susah untuk diobati, yang akan membuat orang selalu ingin melakukannya, dan itu yang menganggap semuanya biasa saja. Amsal 19 ayat 24 memberikan sebuah kiasan mengenai orang yang sangat malas atau pemalas. Yang dikatakan pemalas berarti lebih dari sekedar malas. Malas saja itu sudah kurang baik, apalagi pemalas.
Dapat kita bayangkan Bapak Ibu pendengar semuanya, apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Kebiasaan malas sangatlah mempengaruhi orang atau seseorang dalam mencapai hasil yang dia inginkan. Ada kata-kata orang tua dulu mengatakan, malas mencari makan, perut akan lapar. Ini menunjuk kepada bagaimana kita dibawa untuk tidak terjebak pada rasa malas itu, sehingga tidak mengganggu kita atau siapapun dalam melakukan setiap tugas, tanggung jawab, usaha maupun pekerjaannya, sehingga ia melakukannya dengan baik. Pertanyaannya, hal apa saja yang dapat menolong orang atau seseorang terhindar dari kebiasaan malas? Saya hanya sekedar mengajak kita Bapak Ibu. Pertama, mungkin yang dapat menolong kita untuk menjauhkan hal-hal yang menjadi kebiasaan, yaitu tentang hal yang disebut malas ini. Pertama, jangan pernah mencoba menjadi malas yang membuat kita menjadi pemalas, walaupun hanya sekali. Karena kalau sudah sekali pasti akan keterusan dan itu tidak baik. Kedua, mari kita menghindari kebiasaan menganggap mudah sesuatu, menganggap mudah pekerjaan, lalu mengulur waktu untuk melakukannya. Karena kalau itu dilakukan, maka yang mudah belum tentu dapat dikerjakan. Kalaupun dikerjakan, hasilnya tidak akan memberi hasil yang maksimal atau baik. Ketiga, alangkah lebih baik mengerjakan sesuatu lebih awal daripada menunda, sehingga hasilnya dapat memberikan hasil yang baik, bahkan bisa memuaskan. Nah, Bapak Ibu, saudara pendengar, renungan harian Resort Pulang Pisau, dimanapun berada saat ini, yang kekasih mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja kita ada dalam bagian yang dimaksud dalam Amsal 19 ayat 24 secara khusus. Maka tidak ada kata terlambat untuk bersegera menghentikan kebiasaan yang kurang baik ini dari dalam diri dan hati kita dengan serius, karena obatnya adalah kesadaran dari hati dan diri kita, sehingga hal apa saja yang kita lakukan tidak akan mencurangi atau mengkhianati sebuah hasil yang akan kita capai. Marilah kita bekerja dan mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik. Niscaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami gumuli bersama saat ini. Biarlah firman-Mu mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk menjauhkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kami, diantaranya rasa malas yang akan membuat kami tidak mampu maksimal mengerjakan sesuatu, apalagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Biarlah firman-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi firman pelita dan terang bagi kehidupan kami, menuntun kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan hari ini dengan semangat kekuatan baru dari Tuhan yang menopang kami. Diberkati seluruh pendengar renungan harian Resort Pulang Pisau dimanapun berada, secara pribadi, keluarga, bahkan dalam tugas pekerjaan, dalam relasi mereka dengan sesama. Biarlah kami boleh melakukannya dengan tuntunan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Secara khusus kami berdoa saat ini untuk jemaat GKE Garung, Gereja Sinta. Berkati MPH Majelis Jemaat GKE Garung, berkati pendeta yang melayani, berkati program tahun 2024 Jemaat GKE Garung,
Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan akan senantiasa melengkapi hidup mereka. Dengan semangat mereka mengerjakan panggilan mereka masing-masing di dalam Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami semuanya hari ini, menikmati hari rahmat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa permohonan kami ya Allah, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.